Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia LVMR dengan NIM 2023-11614 dari kelas AU. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 dari mata kuliah Manajemen Teknik tentang operasionalisasi. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa sih itu operasional. Di sini ada beberapa definisi operasional menurut ahli. Yang pertama, Sutama, definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis. Kemudian yang kedua, menurut Sugiyon, definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga, menurut Nur Cahyo dan Khasana, definisi operasional variabel penelitian yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang. Kemudian yang keempat, menurut Yunanto, definisi operasional adalah definisi yang merumuskan didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional ini adalah definisi yang rumusnya menggunakan kata-kata yang operasional sehingga variabel dapat diukur. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa suatu definisi yang berdasarkan karakteristik mengenai hal yang dapat diobservasi sehingga dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Definisi operasional sendiri dapat menentukan nilai atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional. Adapun tujuan definisi operasional, secara umum tujuan definisi operasional ada beberapa poin, diantaranya yang pertama, menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel. Kemudian yang kedua, memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien. Dan yang keempat adalah memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti. Kemudian untuk manfaat definisi operasional itu sendiri, diantaranya yang pertama, memudahkan menetapkan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel. Kemudian yang kedua, memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dalam analisis data. Dan yang keempat, memudahkan penafsiran variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya adalah operasionalisasi dalam bidang ketenagalistrikan. Ini merujuk pada proses implementasi, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem kelistrikan agar berjalan secara efisien dan aman. Materi ini melibatkan berbagai aspek teknis, organisasi, dan regulasi yang terkait dengan operasi pembangkitan, transmisi, distribusi, serta pemanfaatan energi listrik. Berikut ini merupakan topik penting dalam operasionalisasi di bidang ketenagalistrikan. Yang pertama ada proses pembangkitan listrik, di mana sumber energi pembangkitan listrik dapat dilakukan menggunakan berbagai sumber energi seperti energi fosil, batu bara, gas alam, energi terbarukan seperti air, angin, matahari, atau nuklir. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ini menggunakan uap untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Ini melibatkan proses pemanasan air untuk menghasilkan uap dengan membakar bahan bakar seperti batu bara atau gas. Kemudian pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG ini menggunakan gas alam sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi listrik melalui mesin turbin. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan listrik, dan energi terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang kini semakin populer karena aspek keberlanjutannya.
Yang kedua yaitu sistem transmisi dan distribusi, diantaranya transmisi listrik. Proses pengaliran listrik dari pembangkit ke gardu induk dengan menggunakan saluran tegangan tinggi. Sistem transmisi ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kestabilan dan mengurangi kehilangan daya atau loss. Untuk distribusi listrik, setelah listrik sampai di gardu induk, listrik didistribusikan ke konsumen melalui sistem distribusi dengan tegangan lebih rendah. Dan untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan, perawatan berkala terhadap peralatan transmisi dan distribusi, serta penanganan masalah teknis seperti gangguan atau pemadaman. Dan yang ketiga ada sistem kendali dan proteksi, diantaranya ada sistem SCADA, Supervisory Control, dan Data Acquisition. Digunakan untuk memonitor dan mengendalikan sistem kelistrikan jarak jauh, memantau aliran daya dan deteksi gangguan. Dan untuk proteksi listrik, sistem proteksi seperti pemutus sirkuit otomatis atau circuit breaker, relay, proteksi, dan sistem deteksi kesalahan lainnya sangat penting untuk menghindari kerusakan atau kecelakaan dalam sistem kelistrikan. Untuk contoh kasus operasionalisasi, di sini ada beberapa contoh kasus operasionalisasi dalam bidang ketenagalistrikan yang sering dihadapi oleh perusahaan atau operator sistem kelistrikan. Di antaranya yang pertama, gangguan pada jaringan distribusi, di mana kasusnya yaitu terjadi pemadaman listrik di area yang luas akibat kerusakan pada kabel distribusi atau trafo yang terhubung. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu operator sistem kelistrikan segera melakukan identifikasi lokasi gangguan menggunakan sistem SCADA untuk mengetahui titik gangguan. Selain itu, tim teknisi melakukan perbaikan fisik seperti mengganti trafo atau memperbaiki kabel yang rusak. Sistem kelistrikan bisa diatur untuk mengalihkan aliran listrik ke jalur lain sementara waktu untuk meminimalisasi dampak pemadaman. Kemudian untuk kasus yang kedua, pemeliharaan terjadwal pada infrastruktur kelistrikan, di mana untuk menjaga sistem kelistrikan tetap beroperasi dengan baik, dilakukan pemeliharaan rutin pada trafo saluran distribusi dan pembangkit listrik. Untuk penyelesaiannya, pemeliharaan ini sering kali dilakukan pada malam hari atau di luar jam sibuk untuk meminimalkan gangguan pada konsumen. Pengalihan beban ke jalur lain atau pembangkit lainnya dilakukan untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Kemudian kasus yang ketiga itu integrasi energi terbarukan, solar, angin, dan lain-lain ke jaringan. Integrasi sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau angin PLTA yang fluktuatif dalam daya outputnya. Untuk penyelesaiannya, sistem kelistrikan perlu melakukan manajemen beban yang dinamis, di mana pembangkit listrik konvensional seperti PLTU digunakan untuk menutupi fluktuasi pasokan dari energi terbarukan. Penggunaan sistem penyimpanan energi seperti baterai juga membantu menstabilkan pasokan listrik. Yang keempat yaitu penanganan kebakaran pada instalasi listrik, di mana kasusnya itu terjadi kebakaran akibat hubung pendek atau kerusakan peralatan listrik. Untuk penyelesaiannya itu, tim pemadam kebakaran bekerja sama dengan tim teknisi untuk memutuskan aliran listrik dan mengendalikan kebakaran. Setelah api padam, inspeksi menyeluruh dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan sistem berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, ada kasus pencurian listrik. Terjadi pencurian listrik melalui penyambungan ilegal ke jaringan distribusi atau penggelapan meteran. Untuk penyelesaiannya, tim inspeksi melakukan pengecekan pada sambungan dan meteran pelanggan. Jika ditemukan indikasi pencurian, tindakan hukum diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sambungan listrik dicabut. Dari kasus-kasus ini merupakan bagian dari tantangan operasional yang harus dikelola oleh operator sistem kelistrikan untuk memastikan pasokan listrik yang aman, andal, dan efisien bagi masyarakat dan industri. Cukup sekian pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.